Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan transpose. Nah, jadi kalau transpose itu kalau kita ingin mengkopikan data, misalnya ini data table yang bentuknya misalnya di sini vertikal ke horizontal ataupun sebaliknya, kita bisa menggunakan transpose. Di sini kita copy dulu, Ctrl C, lalu kita klik tempat yang ingin kita kopikan, kita klik kanan di sini. Lalu kita pilih paste spesial, kita pilih di sini transpose. Klik transpose, oke. Nah, kita lihat di sini datanya yang tadinya bentuknya vertikal menjadi horizontal. Nah, kode supplier, nama supplier menyamping. Kode suppliernya S001 sampai S005. Nah, kita lihat di sini. Di sini pun untuk formatnya masih terbawah. Di sini dia warnanya, tata tengah, bold, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tidak memerlukan data ini, kita hapus pun tidak masalah. Misalnya kita coba hapus dulu, delete. Data ini tidak hilang karena dia dikopikan isi selnya. Jadi isinya yang dikopikan di sini. Tidak tergantung ke tabel yang asalnya. Kita coba Ctrl Z kembali, kita kembalikan. Nah, jadi kalau di sini dia sifatnya statis yang dikopikan ini. Kalau misalnya saya rubah jadi BBB, tidak akan ikut berubah. Nah, yang jadi masalah jika kita memerlukan data yang tabel baru ini untuk tetap bisa dinamis, datanya masih terikat dengan tabel yang kita kopikan, maka kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya di sini adalah transpose, sama dengan transpose, kurung buka. Nah, kita akan menggunakan array di sini, data array A1 sampai B6. Nah, yang jadi masalah jika kita menggunakan data array seperti ini, kalau kita enter dia akan error. Jadi kita harus siapkan dulu. Untuk data array, kita harus siapkan dulu tempatnya. Nah, maksudnya bagaimana kita harus menyediakan tempatnya? Di sini kan dia membutuhkan 2 baris dan 6 kolom. Jadi kita harus siapkan dulu tempatnya 2 baris dan 6 kolom ke samping. Baru kita ketikkan di situ rumusnya transpose, kurung buka, lalu A1 sampai B6. Nah, lalu kurung tutup. Nah, jika kita tekan Enter, dia tetap akan value. Kenapa? Karena di sini untuk data array diakhirinya itu tidak boleh dengan Enter, tapi harus dengan Ctrl Shift Enter. Jadi pada saat tadi kita blok lagi 2 baris dan 6 kolom, sama dengan transpose, kurung buka, lalu A1 sampai B6, kurung tutup. Nah, jangan tekan Enter, tapi untuk mengakhiri perintah yang di dalam datanya itu array, fungsi yang dalam datanya itu ada array, kita pakai Ctrl Shift Enter. Nah, di sini langsung keluar datanya. Hasilnya sama, tapi perbedaannya di sini dia tidak mengambil formatnya. Kalau kita lihat di sini dia tidak mengambil format dari yang statis. Kalau yang statis itu dia mengambil semua termasuk formatnya. Kalau di sini dia hanya mengambil isi dari alamat selnya. Tidak mengambil formatnya. Tapi dia sifatnya ini dinamis. Di sini statis, yang ini statis, yang atas, yang bawah dinamis. Nah, maksudnya dinamis jika di sini ada penambahan, ini akan ikut berubah. Dan jika ini dihapus data asalnya, nah ini akan error. Yang atas tidak masalah karena dia tidak ada kaitannya dengan data awal, statis. Kita kembalikan lagi Ctrl Z. Yang jadi masalah untuk dinamis ini, kalau kita kopikan data yang banyak seperti ini, kita harus menghitung berarti ini 5 baris ke 6 baris
6 kolom dan ke bawahnya kita harus menyediakan, bayangkan kita harus menghitung di sini 6 baris dan kepala samping panjang. Nah, ada cara lain yang lebih singkat. Di sini kita bisa gabungkan antara cara statis dan dinamis. Maksudnya bagaimana? Saya akan contohkan dengan data yang pendek dulu. Di sini saya Ctrl C seperti tadi. Lalu saya tekan paste spesial, klik kanan paste spesial, transpose. Jadi sama caranya seperti yang statis. Nah, lalu di sini saya gabungkan dengan dinamis, saya langsung ketikkan transpose. Kurung buka A1 sampai B6, kurung tutup. Jangan lupa Ctrl Shift Enter untuk perintah array. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama, tapi dia sifatnya di sini dinamis. Kita lihat, saya rubah, dia akan ikut berubah. Saya rubah di sini misalnya ZZZ, ikut berubah. Jadi keuntungan dengan cara yang ini, kita menggabungkan antara statis dan dinamis ini, dia formatnya tetap ikut yang statis, tapi isinya bisa berubah seperti dinamis dan kita tidak usah menghitung baris dan kolomnya lagi. Nah, sekarang kita coba dengan data yang panjang ini, kita lakukan dulu cara seperti yang biasa, transpose statis di awal, tekan Ctrl dan Shift, lalu tanda panah ke kanan, lalu tahan Ctrl Shift-nya, jangan dilepas dulu, tekan tanda panah ke bawah, kita ambil data di dalam tabel ini, kita Ctrl C, lalu kita kembali, kita pilih tempatnya di mana kita ingin copy transpose-nya, klik kanan di sini, klik kanan, lalu paste spesial, lalu kita klik transpose, oke. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya seperti yang dinamis. Di sini kita klik function-nya transpose supaya datanya bisa dinamis. Kurung buka, array-nya, klik A1 sama seperti tadi, Shift, Ctrl Shift, tanda panah kanan, lalu tanda panah bawah sambil ditahan Ctrl Shift-nya, baru lepas. Nah, ini A1 sampai F25, kurung tutup, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Kita lihat di sini, datanya di sini sudah dinamis, sudah rumus semua transpose. Lalu saya tekan Ctrl A lagi 2 kali untuk diklik di bagian kolomnya supaya lebar kolomnya menyesuaikan. Di copy formatnya mengikuti seperti kalau kita copy statis, tapi isi datanya dinamis dan kita tidak usah menghitung berapa kolom, berapa baris dan sebagainya, dia akan otomatis ada. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau saya rubah misalnya data yang kode jenis barangnya di sini saya ganti misalnya Liberica, otomatis dia mengikuti di sini. Oke, saya ganti di sini misalnya Jawa, dia akan berubah datanya. Jadi demikianlah untuk penggunaan transpose, di mana saya menggabungkan antara keuntungan dari statis dan dinamis menjadi satu. Oke. Jika ada saran, pertanyaan, atau masukan, ataupun permintaan, bahkan tema atau topik-topik tertentu, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.